jadi ada beberapa tadi yang kita yang kita praktekin, yang bandul juga tadi udah kita praktekin, terus yang teknik membaca pikiran juga kita praktekin, walaupun memang gagal ya, tapi prosesnya seperti itu gitu. Tipis lah kalau tipis. 4 ke 5 ya. Nah sekarang kita lagi ini nih lagi pengen ngomongin juga yang mungkin lagi banyak banyak diomongin orang juga, masalah boneka arwah kali ya. Spirit doll. Spirit doll nih lagi viral nih sekarang, spirit doll. Nah spirit dollnya gimana tuh? Spirit doll itu ya itu kalau yang saya pernah lihat di YouTube, sosmed gitu kan. Ya orang seperti terhipnotis menganggap bahwa itu adalah, padahal kan boneka. Memang dengan bahan yang mirip seperti bayi atau anak kecil gitu, ya kelembutannya, bentuknya gitu kan. Nah akhirnya orang yang punya itu menganggap bahwa itu adalah bayi, makhluk hidup gitu kan, atau bayi bener gitu. Nah sekarang dari sisi kepercayaan ya, kayak Kang Hyang dulu deh. Ini kira-kira percaya nggak ada spirit doll gitu? Maksudnya? Percaya nggak ada boneka arwah? Boneka arwah itu ada apa enggak sebenarnya gitu? Percaya? Mungkin ada kali, mungkin percaya banget. Ya banget sih nggak percaya aja. Percaya. Kang Pena gimana? Karena saya mempercaya memang kegoiban itu ada. Kalau saya sih percaya, artinya gini, karena ada hal-hal ya, contoh bentuknya kan mungkin spirit doll ini kan karena yang sekarang lagi tren ini boneka ya. Ini kan contoh, ada juga orang spirit dollnya ini dalam bentuk cincin misalnya. Artinya orang menganggap, seseorang ini menganggap, cincin itu ada ini ada, iya maksudnya artinya ada kekuatannya ya. Ini kan bisa aja, ini juga disebut mainan kan, doll gitu kan. Iya kan bisa disebut mainan juga. Nah ya kenapa percaya ada spiritual, ya mungkin ya orang arahnya ke sana-sana juga gitu. Nah sekarang kan ada juga nih yang banget percaya sama spiritual, sampai katanya babysitternya aja dibayar 10 juta. Betul. Nah, kan? Ada yang punya berapa ya, saya lihat di YouTube tuh. Dia punya 7 boneka arwah itu, harus diasuh sama 4 babysitter. Berarti kan kalau satu orangnya 40 ya. Iya. Sebulan. Mending kasih ke kita buat kawin lagi. Iya. Itu kenapa bisa kayak gitu coba? Terhipnotis. Atau mungkin alam bawah sadarnya ini sudah apa sih? Iya, sugestinya benar-benar sudah terlalu mendalam. Iya, mendalam. Benar-benar meyakini lah. Iya, sampai di YouTube itu saya pernah pernah dengar juga kalau dia kan masih bujangan ceritanya. Ketika dia mau bersih pun minta izin katanya sama boneka tersebut. Dan berkomunikasi katanya lewat mimpi. Terus juga dia minum nih, dikasih sedotan, terus airnya ngalir gitu kan. Terus tiba-tiba pakai CCTV bonekanya gerak katanya. Nah itu kira-kira itu rekayasa apa benar terjadi kayak gitu? Kalau untuk yang sampai bergerak gitu ya, kalau apalagi zaman sekarang, kalau saya belum nyampe percaya sampai ke arah sana gitu ya. Tapi kalau untuk spiritnya, artinya boneka itu membawa spirit ini kan semangat ya, membawa hal yang membuat dia lebih. Tadinya dia katakan biasa saja nih, tapi dengan adanya spirit doll ini dia jadi lebih semangat, lebih fokus. Saya percaya masih. Tapi kalau untuk yang sampai bergerak itu spirit dollnya itu, saya sampai hari ini melihat, apalagi kalau saya untuk medsos ini nggak banyak rekayasa lah, gitu kan. Saya banyak belajar, banyak belajar juga dari kawan-kawan yang jago edit, jago apa gitu. Ternyata ini masih bisa rekayasa lah misalnya. Tapi kalau
sampai gerak itu saya nggak sampai percaya ke sana. Ya sekarang kita ngomongin nih pengalaman bertemu makhluk gaib ya. Pernah nggak ngalamin? Pernah. Gimana ceritanya? Itu saya ceritain ya, saya masih kecil. Mungkin apakah itu yang namanya makhluk gaib atau? Jadi ini rumah saya nih. Dulu kakek saya ini nggak jauh lah rumahnya, sekitar beda 30 meter atau 40 meter lah dari jaraknya gitu kan. Cuman masih, kalau zaman dulu kan kebun ya, waktu saya kecil ini kebun. Saya itu nyariin ibu saya katanya di rumah nenek saya, lagi di rumah nenek katanya gitu. Saya masih kecil gitu. Saya mau nyamperin, mau kesana, mau nyusul ceritanya, namanya anak kecil pengen ketemu ibunya gitu kan. Nah, di antara rumah saya dan rumah kakek saya ini pohon lah, rindang lah gitu kan. Dan saya melihat di situ ada sosok. Waktu itu kan ibu saya memang panjang Malam rambutnya. siang Itu kurang lebih habis maghrib, udah gelap lah, udah gelap. Pakai kain, itu agak merinding gitu. Pakai kain, rambutnya memang panjang. Yang saya lihat gitu ya, waktu kecil itu. Nah itu aja kejadian. Dia kayak gitu lah. Perempuan rambutnya Nyapa, panjang. Nggak nyapa, diam. Dia nggak nyapa, dia cuma berdiri aja. Akhirnya ya karena mungkin itu saya juga ketakutan, saya nggak jadi ke sana gitu, balik kanan. Ternyata ibu saya ada di dalam rumah saya gitu. Enggak ada di rumah kakek saya, nggak ada. Oh gitu. Berarti menyerupai. Iya, karena saya mau nyusul ibu saya gitu. Cuman dia nggak menampakkan wajahnya, cuman saya ngeliat dari belakang aja. Karena kan nyokap dulu rambutnya panjang juga ya, segini. Nah itu pun sama bentuknya, rambutnya panjang gitu kan. Cuman memang mukanya nggak kelihatan karena gelap juga kan. Dulu mah kan lampu nggak seterang-terang kayak lampu sekarang kan. Zaman dulu mah kan lampu 5 watt warnanya yang kuning kalau zaman orang Itu tua. cuma sekali-kalinya. Itu kalau yang yang kedua ini saya lagi sakit. Dalam keadaan sakit saya ngerasa ditemenin ini saya panas tinggi ini kayak ada yang berdiri bentuknya pocong gitu kan. Iya bentuk pocong gimana sih? Ini di sebelah, cuman ya saya nggak bisa bergeming gitu kan karena drop kan, badan lagi drop, panas tinggi. Itu di sebelah itu kayak ada, saya rebahan kan. Sebelah ini ada kayak pocong lagi berdiri, cuman ya saya nggak, ya udah sih. Pocongnya serem. Iya waktu itu saya merasa serem banget. Gitu. Berluka-luka apa gimana? Oh enggak, dia hanya pokoknya wajah, kalau bentuk wajah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bukan siluet, Mek. Jadi ngebuntel aja semua, cuma di dalam bentuk pocong berdiri aja di sebelah saya gitu. Cuma saya rebahan gitu kan, karena Ngadek-dek gitu, gemeter. ya ini dipaksa memejamkan mata aja, nggak mau ngelihat gitu. Ya karena saya juga lagi nggak berdaya, badan lagi panas tinggi, lemes gitu. Tapi kan. kalau ngebayangin itu takut dong pasti ya. Sangat takut, aku tidak bisa pulang ini. Kalau Kang Iyang gimana, ada nggak? Sering malah, Hah? sering. Yang paling takut yang mana? Waktu masih kecil, SD. Justru kejadiannya siang, Siang. jam 12 teng. Wah, saya pulang sekolah ya. Memang kalau dulu kan masih banyak kebun. Memang setiap lewat situ memang hawanya beda gitu kan, merinding-merinding itu. Pas pulang jam 12, saya jalan biasa aja lewat situ. Memang di situ ada rumah kosong. Saya udah tahu, emang udah biasa kelewat kan. Pas saya pulang lewat situ, saya dari jauh nggak ngeliat ada siapa-siapa di rumah itu. Pas udah deket, jarak misal 10 meter kali ya dari sini ke pintu situ, ada yang ini jalan. Orang kok jalannya? Jadi jalannya nggak dek gitu. Jadi jalannya begini. Lurus lah ya. Kayak di rel gitu kayak Saya kan berhenti tuh kan. Kok orang jalannya? Iya, jalannya begini. Laki-laki perempuan. Yang bikin saya berhenti itu jalannya begini. Jadi nggak orang beda sama orang jalan. Iya, tek gitu ya. Terus mungkin dari suasana saya lagi panik apa gimana, saya tengahin gini nggak ada kepalanya, langsung saya nyari, bajunya jubah putih, siang jam 12, lari langsung saya gemeter pulang, nggak ada kepalanya, saya gas, langsung ngapain? Iya. Kalau jalan gini saya masih tenang. Ini jalan, kok gitu sih jalannya? Tapi kaki ada. Nggak kelihatan orang jubah. Iya.
Saya juga pengen berbagi nih ya. Kejadiannya nih itu masih baru kuliah kalau ceritanya di rumah teman di daerah Ciputat di rumah teman. Nah ini kayak gini ya, misalnya ini saya sama Kang Tias gitu ada pada depan ya, cuman mejanya bukan begini bentuknya, dia bentuknya manjang, artinya kita ngobrol deket. Oh segini nih. Nah kita ngobrol Mungkin deket. kayak saya sama Kang Yang lah. Iya kayak gini. Nah ceritanya di depan di belakang ini kan AC tuh, di belakangnya dia AC. Nah ini kejadian tuh habis maghrib. Nah di situ ya memang udah ada gelagat nggak nyaman nih. Tadi kan sendiri nih. Iya. Kalau saya mah ini lagi ngobrol begini. Oh berdua gini lah. Berdua ngobrol. Ini AC di depan. Tiba-tiba kok kayak ada bau kembang gitu. Nah asik nih. Asik nih bau kembangnya kembang inget kuburan. Nah udah gitu ini merinding sebelah sini nih. Nah dari situ tiba-tiba kita harus punya keinginan untuk menengok gitu. Jadi dipaksa lah. Ada gitu. Rasa pengen nengok begini kan lah. Ini ada cewek nih, gitu kan. Nah yang ada di situ kan ada 3 orang laki-laki semua. Ini cewek siapa gitu kan. Terus kayak ada pakai kayak kain putih gitu. Ya kakinya sih mulus sih, gitu. Cuman ini kok aneh gitu. Nah udah kayak gitu. Udahlah gitu, cuma deg-degan. Cuman kita kontrol kan, mumpung ada ini ya kita ngobrol lagi segala macam. Nah habis itu pulang kita omongin. Jadi gue ngeliat cewek, ya kakinya putih, pakai kakinya putih. Kita nggak ngeliat wajah. Kalau ngeliat wajah cantik sih enak ya. Kalau ngeliat wajahnya kacau kan takut gitu. Udah dia bilang, oh itu abang gue gitu. Abang gue manggil dari polisi, cuman nggak bisa ngusir kan. Nah itu, kebetulan kan sebetulnya itu kan itu kerja sama dia. Waktu itu saya kerja jadi reporter, jadi wartawan di kafe, buka majalah. Nah situ kan sering tidur situ juga. Nah itu karena mungkin tempatnya juga kayak begitu, jadi ya tiap habis maghrib segala macam terbiasa sih. Wangi-wangi begitu. Nah, tiba-tiba pintu ngebuka sendiri gitu kan. Cuma jadi biasa. Cuman pengalaman itu kayak kita pernah kayak dejavu gitu lah. Dejavu kita mimpi ke sebuah kantor. Di kantor ini ketemu si ini gitu. Ruangannya kayak begini, warna catnya kayak begini. Ternyata waktu kita kunjungin ini kayak lagi di situ. Hewan tadi yang komen terakhir. Jadi betulnya balik lagi ya, itu kan mungkin imajinasi, tapi kita juga tidak mengenyampingkan itu ada makhluk gaib ya, karena memang ada kan di agama kita juga kita menyebutkan itu ada. Nah di sini mungkin kita bisa tarik sebuah pelajaran juga ya, kayak misalnya pocong segala macam bentuknya. Kalau saya sih nggak pernah kayak melihat kayak pocong segala macam gitu ya. Cuman saya ngeliat kayak makhluk seperti itu ya mungkin juga jelas. Terus yang saya mungkin lagi kecil juga pernah menyerupai teman malah. Itu kayak siang gitu. Ke teman di bawah pohon beringin, ajak ngomong. Terus saya tuh lagi tuh disuruh beli bakso. Dia ngajaknya ke atas pohon beringin, bos. Naik. Wah ribet nih gue bilang. Nih. Ngajaknya ke atas pohon beringin, mau naik gimana? Boleh lagi kecil gendut banget tuh polisi. Udah gampang gue taikin. Enggak, gue disuruh beli bakso. Ternyata gue lari ke sana. Anak yang gue ajak ngomong di bawah pohon beringin itu lagi main gundu. Ya berarti hanya menyerupai. Iya. Gue tanya sama temen dia, main gundu dari kapan? Dari tadi lah. Nah gue ngomong sama siapa di bawah beringin. Nah di situ artinya memang ya kadang gue mikirnya itu halusinasi sebetulnya, karena memang gue terbiasa ilmiah gitu kan.
Ya, walaupun banyak juga sih lagi kecil juga karena di rumah juga ada apa namanya rumah di orang tua gitu kosong, tiba-tiba ada ember jatuh segala macam, gue lihat gak ada apa-apa. Kayaknya terbiasa gitu. Cuman intinya kalau kita membuat itu jadi semacam, tapi ada salah kaprah juga sih kalau gue lihat. Kadang Ayah dagangan eta. apa namanya kayak pocong segala macam. Sebenarnya itu benar atau imajinasi kita dari film. Nanti jalan lurus begitu. Sebelumnya lihat film atau memang Belum. sekarang masih ngalamin terus? Masih mau dihilangin nggak? Dia masih ngalamin kejadian-kejadian kayak Mau dihilangin nggak? Mungkin rasa takutnya yang dihilangin, mungkin rasa apanya sih? Rasa sugesti yang bikin saya berpikir macam-macam itu yang harus dihilangin. Ngeganggu ya? Iya. Kata aku kalau misalnya ngomongin buang. Buang nggak? Puyeng. Ngopi na beak mual. itu bagian gua yang begitu-begitu. Enggak, memang itu sebenarnya kan kita memancing juga ya. Balik lagi kayak dari segala macam. Gitu. Nah kita kalau misalnya lagi begini ya, artinya menolak segala macam juga memang kita perlu juga ya. Kayak gitu. Kadang gini, kalau kayak gitu dilawan, jadi kalau kita nggak kuat-kuat, kita yang malah Drop. iya, malah kebawa mimpi. Mimpi tuh malah tidur tuh malah nggak nyaman. Sering ngalamin habis kali. Iya, Hilangin yuk. kalau kita lawan ya itu takutnya. Paling ya alami aja. Jadi malah nggak takut gitu. Oh gitu. Jadi masih nyaman nggak mau dihilangin. Ya kadang kalau kita lagi sendiri di rumah gitu, kalau mau wudhu atau apa suka itu yang bikin gak nyaman kayak gitu rasa-rasanya nggak enak. Tapi makhluknya jelas kelihatan. Enggak, Kalau secara sentuhan iya. Kalau dia sampai merasakan kalau sentuhan iya. bahkan lagi tidur yang bijinya berasa ditarik pernah. Gitu. Kita habis ngonten di sebuah. Iya. Ya nggak tahu juga ya, mungkin itu alam bawah. Ya kayak kemarin kamera gerak Iya. cerita ya di sini Iya, kita lagi ngonten itu tiba-tiba malam Jumatnya Nay. betul. Malam. Pasti kayak malam ini nih. Jadi si kamera itu diam. Cuman saya balik lagi. Tuh Bang Tias itu. Naon? Yang waktu kita ngonten kamera gerak. Ada ngadengnya kita tadi dia. Nih posisi kamera kayak begini, tapi pas dilihat videonya Iya. Tapi ininya antem. ininya antem begini. Kalau misalkan dia berat sebelah paling berat, Iya. udah gitu diem. Ini Karena kan sifatnya tripod itu kan ya, kalau dia miring ya turun, nggak mungkin dong balik lagi karena kan nggak daftar ya di tripod itu. Nah ini kamera itu begini, udah balik lagi. Nah di sini kejadian. mau Jumat lagi. Kayak gimana? Iya, kayak gini. Jadi kalau kita omongin dia datang. Biasa jangan Ya, diganggu. iya. Maksudnya ya kita Datang ya? ngomongin, Kalau dia omongin datang. ya kita kan ngomongin bukan ya artinya ini pengalaman mesti. Iya. Enggak, maksudnya gini. Jika kita membayangkan sesuatu tadi yang paling ngeri kan ada ya. Paling ngeri gitu ya. Bayang kayak bentuk pocong segala macam gitu ya. Ya. Itu biasanya kan kalau kita omongin dia datang ya. Dalam bayangan. Dalam bayangan. Makin takut, Makin takut. Artinya dia hadir akhirnya flashback lah kalau kayak ini akhirnya kebayang lagi itu kan bayangan itu ketika kejadian itu kan entah itu apakah saya salah lihat atau kalau benar makhluk gaib, pokoknya bayangan itu menakutkan aja buat saya. Iya, bener. Intinya ke situ kan. Iya. Makin diomongin makin kebayang. Iya makin Kebayang. ada gitu ngegambar gitu dia seolah di pikiran kita ngegambar gitu Gambar ada gitu, gitu ada. kan.
Ya. kayak gitu. Bisa menciptakan di belakang yang Wow, ada lagi. bisa menciptakan itu di belakang yang Ada aku. Dia ada di belakang kamu. Kan jatuh. Enggak udah. bisa itu kan menghadirkan kan, karena ketika udah mengalami itu berarti kan ada pengalaman, dia ada di belakang yang bisa menciptakan, karena bisa ada di mana aja kan yang begitu. Nah, di belakang yang lagi megang misalnya lagi di sini apa namanya lagi bersender di Kang Yang juga, kalau energinya dapat juga kan, berasa nih ada beratnya, ya kan? Ada beratnya, iya berasa ya? Makin jelas ada ya ada yang tuh gemeter sekarang itu ke bawah dan ke rumah dan iya kan ke bawah ya, kenapa jadi merem tambah berat orang kita tambah mual sebenarnya. Udah Pak. Udah oke 1 2 3 hilang lah, udah nggak ada apa-apa lagi sob ya, udah enteng kan, udah nggak ada kan, bangun melek. Ya itu semacam ini sebenarnya. Oke. Rana tuh Rana Enggak, sebenarnya tadi pengen ini loh, apa namanya itu sebenarnya teknik hipnosis percakapan bos, paham nggak? Baik lagi kita basic kan, jadi walaupun memang kalau kita membicarakan hal itu, ya saya terus terang mual, saya juga sekarang terus terang mual ya, tapi kita harus lawan gitu. Enggak, saya pengen nunjukin bahwa dengan bercerita itu kita bisa orang lain itu ada jadi mual. Oke sekarang ini kita netralin, tarik nafas bos. Oke, tarik nafas, tenang, tarik nafas, dan oke keluarin. Sama-sama kita netralin, tarik nafas. Oke keluarin. Niatin badan kita sehat segala macam. Pikiran juga netral, nyantai. Hilangkan semua imajinasi yang ada dalam pikiran. Kalaupun mereka ada, ya kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu merasakan. Oke, enakan kan? Iya kan? Iya kan? Turana. Enak kan? Ya artinya gini, apa namanya? Kita bisa mempengaruhi orang tanpa tidur. Kita bisa mempengaruhi orang lain dengan orang lain bercerita, mendalami tren segala macam. Kita buat shock tadi ya. Itu ada teknik-teknik, memang itu ada momentum. Cuman dengan latihan, dengan segala macam kita Benarnya ini pada konsen nggak sih gue ngomong punya masih pada ke bawah ya. Kayak gitu ya. Jadi yang buat nonton itu teknik apa namanya mempengaruhi orang lain dengan bercerita, karena dengan seseorang lain bercerita artinya dia sedang memasukkan pikiran dan perasaannya ke alam bawah sadar. Nah di situ kita perlu namanya pendalaman tren. Nah ketika momentumnya sudah tepat, baru kita eksekusi memunculkan imajinasi tersebut. Nah itu juga sering terjadi ketika misalnya ada dunia lain segala macam, bos. Dan kita ada yang namanya kita menyamakan frekuensi, misalnya di rumah kosong dulu ada yang bunuh diri segala macam, orang udah kebentuk imajinasi deh, kayak gitu. Jadi sebenarnya hipnotis itu bunglon, bisa dibawa kemana aja, cuman memang energinya harus kuat untuk menaklukkan apa yang misalnya kita datangkan. Ya makanya tadi juga kalau misalkan dilawan tuh kayak begitu, kalau kita nggak kuat kitanya yang kena energi, kena kayak gitu. Iya, artinya balik lagi hipnotis itu bunga ini kita nggak berbau apapun, berbau mistis segala macam, kita pakai teknik hipnosis. Tapi ketika memang
memakai teknik ini mistis ini hipnomistis ya. Ya kalau ada yang kena segala macam ya itu risiko masing-masing ya. Saya memperkenalkan tekniknya saja gitu. Oke. Ini juga nanti kalau ada yang nonton segala macam terhipnotis tiba-tiba melihat sesuatu, ya kita nggak terjawab ya. Gitu. Karena risikonya nonton gitu. Disclaimer. Jangan ngikut-ngikut. Nanti kayak ini sekarang semua. Oke, ini mungkin Enggak. Oke, ini yang paling klimaks kayaknya ya. Ini dua-duanya masih tadi ada semacam sensasi, ini juga masih mual kayaknya. Ini tapi udah mendingan ya. Udah mendingan. Artinya gini, pikiran dan perasaan kita adalah segalanya. Cuma kita bisa memilih apakah sebagai pengontrol ataukah dikontrol gitu. Kalau kita mengontrol artinya kita jadi kuat, pengaruh yang lain itu tidak masuk dalam diri kita. Cuman kalau kita dikontrol, apapun yang masuk, ini tadi dikontrol. Saya sebetulnya memang punya konsep seperti itu gitu. Walaupun memang itu tadi pengalaman yang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat bukan mengada-ngada gitu. malam. Cuma untuk membicarakan hal itu ya kita harus kuat. Tadi jujur saya juga mual membicarakan itu. Cuman saya tolak gitu. Kayak gitu. Jadi ketika mengalami seperti itu ya kita harus melawan. Kayak gitu. Jadi intinya bahwa apa yang kita omongin, apa yang kita lakukan itu adalah sebuah keilmuan hipnosis ya. Kalau kita bergerak menuju ke arah yang positif, bergerak maju segala macam, lingkungan kita juga akan membantu kita untuk bergerak maju ke arah sana. Cuman kalau kita tadi dikontrol oleh orang lain, dikontrol oleh yang kita omongin tadi kan boneka arwah ya. Ketika kita menyadari bahwa boneka arwah itu sesuatu yang dekat dengan kita tidak menyadari ketika kita nyaman, kita dikontrol sama boneka arwah. Nah untuk seperti itu ya balik lagi ya, kita harus ya mungkin harus belajar agama lagi ke ustadz, kiai segala macam. Nah, di sini juga kalau saya sih percaya kalau misalnya iblis, setan segala macam mungkin itu tujuan akhirnya adalah mengajak kita ke arah yang nggak benar gitu loh, negatif doang, negatif. Cuman bentukan-bentukan mau jadi tadi mungkin saya melihat menyerupai orang lain, menyerupai teman, atau misalnya menyerupai wanita gitu kan, atau misalnya yang tadi malah saya pernah di mobil saya tiba-tiba ada kucing atau dari mana gitu kan, saya buka sedikit mobilnya cuma sejengkal gini ternyata kucingnya udah nggak ada gitu kan, kucing hitam. Saya lihat matanya juga takut, cuman saya hindari takutnya, kita harus mengontrol diri kita. Itu jadi apapun, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, ya kita jadi pemenang. Tapi kalau kita dikendalikan dari eksternal, ya kita jadi korban sebenarnya. Tadi sih konsep awal lagi kalau kita ngomongin boneka arwah, ya berarti kalau pencinta boneka arwah berarti dia sudah terhipnosis sebetulnya Oleh si boneka itu. Tadi juga ketika kamu ente mual, ini juga takut, ya ente juga udah terhipnosis sama saya. Gitu. Ya. Coba hipnotis tuh yang bikin kita pengennya nyari duit terus. Dan hasil terus gitu ya John ya. Semangat terus nyari duit tuh. Udah. Oke, tutup. Tutup dulu ya. Nah ya, kalau yang takut segala macam ya resiko ya karena nonton di sini gitu. Ya mudah-mudahan yang lagi nonton juga udah nggak takut lagi. Udah netral lagi. Iya. Netral lagi. Jadilah pengendali pikiran. Udah. Siap. Oke, akhirilah. Akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnotis. Salam hipnotis. Direkam saya atur. Saya tadi pengen main boneka kudu, cuma nggak bawa boneka.